Hana, jaga bicaramu. Kau tidak boleh berbicara seperti itu pada Dika. Tegur Mama Rita. Dika. Hana tak memperdulikan ucapan mamanya dan semakin menatap berang pada Dika. Sayang, aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Aku tidak ingin kau menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan papamu. Tutur Dika. Aku tidak akan pernah menyesal karena tidak menemuinya. Pungkas Hana. Dika menghela nafas sesaat. Entah mengapa ia melihat sosok istrinya saat ini sangat keras dan sulit untuk diberikan pengertian, tidak seperti biasanya. Kau tidak tahu rasanya jadi aku dan mama selama ini, Dika. Ucap Hana saat melihat Dika hendak berbicara. Aku tidak akan pernah menyesal menyia-nyiakan kesempatan untuk orang yang sudah menorehkan luka yang begitu dalam di hatiku dan mama. Lanjut Hana kemudian. Hana, bagaimanapun juga papa adalah ayah kandungmu. Ucap Mama Rita. Hana mengalihkan pandangan pada Mama Rita. Hana tahu mama. Tapi Hana belum bisa melupakan rasa sakit yang papa goreskan selama ini. Jawab Hana. Hana. Mama Rita mendekati Hana berupaya untuk memberi pengertian pada putrinya. Jika mama ingin menemui papa maka temuilah. Namun jangan memaksa Hana untuk bertemu dengannya. Ucap Hana menghentikan langkah Mama Rita. Hana pun membalikkan tubuhnya. Maaf, Hana ingin melihat anak-anak dulu. Ucap Hana lalu melangkah ke arah kamar anak-anaknya yang berada di lantai bawah. Hana terus berjalan tanpa memperdulikan Dika yang memanggil-manggil namanya. Air mata yang sejak tadi mengembun di pelupuk matanya, akhirnya berjatuhan membasahi kedua pipinya. Sebelah tangan Hana terangkat mengusap air mata yang semakin membasahi kedua pipinya. Maafkan Hana, Mama. Hana tahu rasa cinta Mama pada Papa bisa membuat Mama dengan mudah memaafkannya walau sudah begitu banyak luka yang Papa torehkan pada Mama selama ini. Namun Hana tidak bisa seperti Mama. Hana tidak bisa melupakan begitu saja rasa sakit yang Mama rasakan selama ini karena perselingkuhan secara sadar yang Papa lakukan. Mungkin Hana bisa memaafkan Papa namun tidak untuk melupakannya. Gumam Hana sambil terus melangkah menuju kamar anak-anaknya. Bagaimana ini, Dika? Mama Rita menatap sendu punggung putrinya yang semakin menjauh darinya. Hana sangat sulit diberikan pengertian Mama. Balas Dika apa adanya. Mama Rita mengangguk membenarkan. Perselingkuhan papanya begitu menyakitkan Hana. Bahkan karena permasalahan di antara Mama dan Papa membuatnya harus kehilanganmu untuk beberapa tahun lamanya. Pantas saja sampai saat ini Hana begitu sulit melupakannya. Ucap Mama Rita. Mama jangan turut menyalahkan diri Mama sendiri. Apa yang terjadi di masa lalu tidak sepenuhnya salah Mama karena Mama sudah berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankannya. Ucap Dika tak ingin Mama Rita larut dalam kenangan buruknya dulu. Mama Rita menghela nafasnya lalu mengangguk. Apa besok pagi kita akan kembali ke rumah sakit? Tanya Mama Rita. Ya. Besok pagi kita akan kembali ke rumah sakit dan melihat keadaan Papa langsung ke dalam ruangannya. Jawab Dika. Baiklah. Kalau begitu Mama ingin menyusul Hana lebih dulu. Ucap Mama Rita. Apa Mama yakin? Tanya Dika. Ya. Mama yakin. Balas Mama Rita. Dika mengangguk dan membiarkan Mama Rita melakukan apa yang ingin ia lakukan. Hari ini ia sudah berusaha sekuat mungkin untuk membawa Mama Rita ikut dengannya untuk melihat keadaan Papa Hana yang sedang kritis. Dan untung saja usahanya tidak berujung sia-sia karena Mama Rita memutuskan ikut dengannya walau dengan melewati proses yang sangat panjang. Suara pintu kamar yang terbuka dari luar tak membuat Hana menatap ke sumber suara di mana kini Mama Rita nampak berdiri di sana. Hana. Mama Rita berjalan pelan ke arah ranjang di mana Hana kini sedang berbaring membelakanginya sambil mengusap rambut Alana. Hana menghentikan usapan tangannya di kepala Alana lalu menoleh ke belakang. Mama. Balas Hana mencoba tersenyum.
Mama Rita menjatuhkan bokongnya di pinggir ranjang lalu mengusap rambut Hana. Tiada pembicaraan di antara mereka karena baik Hana maupun Mama Rita memilih saling menatap satu sama lain untuk mengungkapkan isi hati mereka masing-masing tanpa bersuara. "Mama istirahatlah," ucap Hana setelah cukup lama terdiam. "Apa kau masih mau tetap di sini?" tanya Mama Rita. Hana menatap pada Alan dan Alana yang nampak begitu lelap dalam tidurnya lalu kembali menatap pada Mama Rita. "Hana akan mengantarkan Mama ke kamar tamu," ucap Hana. "Baiklah," balas Mama Rita lalu bangkit dari ranjang. Hana pun turut bangkit dari ranjang dengan pelan agar tak mengganggu tidur kedua bayi kembarnya. "Ayo, sayang," ajak Mama Rita lalu memegang lembut jemari putrinya. Hana tersenyum lalu mengangguk. Setelahnya Hana dan Mama Rita pun keluar dari dalam kamar. "Dika." Baru saja selangkah Hana keluar dari dalam kamar ia sudah dikagetkan dengan keberadaan Dika di depan pintu kamar. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Dika tanpa memperdulikan keterkejutan Hana. Kening Hana mengkerut bingung namun ia tetap menjawab pertanyaan Dika. "Aku baik-baik saja," ucapnya. Dika menghembuskan nafas lega. "Apa kau ingin tidur dengan Mama malam ini?" tanya Dika. Hana mengangguk. "Sepertinya begitu. Aku sudah sangat merindukan Mama," jawabnya. "Baiklah. Tidurlah dengan Mama. Malam ini biarkan aku yang menjaga anak-anak." "Tapi," Hana meragu. "Tak masalah," balas Dika sedikit menyematkan senyuman di wajahnya. "Terima kasih, sayang," balas Hana turut tersenyum tipis. Dika mengangguk. "Kalau begitu Dika pamit masuk ke dalam dulu," ucap Dika pada Mama Rita. Mama Rita mengangguk seraya tersenyum sebagai jawaban. "Ayo, Mama," ajak Hana setelah Dika masuk ke dalam kamar anak-anaknya. Mama Rita menatap Hana sejenak lalu mengangguk sebagai jawaban. Mama Rita paham dengan keinginan Hana yang tidak ingin tidur bersama Dika malam ini karena tidak ingin Dika mendesaknya lagi untuk bertemu dengan papanya. Dan untung saja Dika juga memahami keinginan Hana dan memilih menuruti keinginan istrinya itu. "Kau yakin tidak ingin ikut ke rumah sakit pagi ini?" tanya Mama Rita pada Hana yang baru saja kembali dari kamar Alan dan Alana sambil membawa mainan di tangannya. Hana mengangguk tanpa bersuara. Pandangannya beralih pada Alana yang nampak asik menonton acara televisi bersama Alan di ruang tamu. "Hana." Suara Mama Rita tertahan akibat Hana langsung memotongnya. "Hana akan datang di saat Hana menginginkannya, Ma," ucap Hana tak ingin berdebat. Mama Rita menghela nafas panjang lalu mengangguk sebagai jawaban. "Kalau begitu Mama pamit dulu," ucap Mama Rita. "Hana akan mengantarkan Mama ke depan," ucap Hana. "Baiklah. Ayo," jawab Mama Rita. Hana mengangguk lalu berjalan beriringan bersama Mama Rita keluar dari dalam rumahnya. "Entah mengapa aku merasakan perasaan tidak enak saat ini," ucap Mama Rita dalam hati sambil berjalan keluar dari dalam rumah. "Hana, kau yakin tidak akan menyesal?" tanya Mama Rita memastikan kembali sambil menatap Hana dengan tatapan penuh arti. "Mama pergilah. Sopir sudah menunggu," ucap Hana tanpa menjawab ucapan Mama Rita. Mama Rita menatap dalam kedua bola mata Hana lalu mengecup singkat kening Hana. "Mama pergi dulu," pamitnya. Hana mengangguk seraya tersenyum. "Hati-hati di jalan, Ma," ucap Hana. "Ya. Jika kau berubah pikiran Mama bisa berputar balik," ucap Mama Rita. Hana mengelus lengan Mama Rita. "Hana menunggu Mama pulang," ucap Hana seolah menolak ucapan Mama Rita. Mama Rita hanya bisa mengangguk mengiyakan ucapan Hana. Setelahnya Mama Rita pun berjalan ke arah mobil lalu masuk ke dalam mobil. "Hana, maafkan Mama yang turut andil membuatmu begitu terluka dengan sikap papamu di masa lalu,"
Gumam Mama Rita sambil menatap Hana yang kini tengah menatapnya dengan tatapan kosong. "Ayo jalan, Pak," ucap Mama Rita saat sopir sudah masuk ke dalam mobil. "Baik, Nyonya," balas sopir patuh lalu mulai melajukan mobil meninggalkan perkarangan rumah Hana dan Dika. Hana tak berpindah dari posisinya dan lebih memilih menatap mobil yang membawa mamanya perlahan hilang dari pandangannya. "Maafkan Hana, Ma. Luka itu masih basah walau waktu sudah semakin jauh melewati hari-hari kelam itu," gumam Hana. Tanpa sadar satu tetes air mata pun jatuh membasahi kedua pipi Hana. "Mommy. Hua." Suara tangisan Alana yang terdengar cukup keras menghentikan lamunan Hana. "Mereka pasti bertengkar lagi," ucap Hana lalu segera masuk ke dalam rumah. Mobil yang membawa Mama Rita sudah berhenti tepat di depan rumah sakit. Mama Rita nampak turun dari dalam mobil setelah mengucapkan terima kasih pada sopir pribadi Dika yang telah mengantarkannya. Baru saja pandangannya tertuju pada pintu rumah sakit, Mama Rita sudah dikejutkan dengan kehadiran Dika di sana. Mama sudah datang?" tanya Dika lalu berjalan mendekat pada Mama Rita. Mama Rita tak menjawab pertanyaan Dika dan lebih memilih menatap intens wajah Dika yang nampak tegang. "Dika, ada apa?" tanya Mama Rita seolah dapat menangkap ada yang tidak beres dari ekspresi yang Dika tunjukkan. "Ayo bawa Tante Rita, Dik," ucap Gary yang baru saja keluar dari pintu rumah sakit dengan nafas yang terdengar naik turun. Dika mengalihkan pandangan pada Gary lalu mengangguk sebagai jawaban. "Maaf jika Dika lancang, Ma. Tapi bisakah Mama segera ikut Dika untuk melihat keadaan Papa?" ucap Dika merasa sungkan karena belum menjawab pertanyaan Mama Rita. "Baiklah. Ayo," balas Mama Rita yang turut penasaran dengan apa yang terjadi. Dika mengangguk lalu berjalan lebih dulu masuk ke dalam rumah sakit diikuti Gary dan Mama Rita. Saat sudah berada di depan ruangan ICU, mantan suaminya, jantung Mama Rita dibuat berdetak begitu cepat saat indera pendengarannya dapat menangkap suara tangisan yang terdengar cukup keras dari dalam ruangan. "Mama, ayo," ajak Dika yang menyadari langkah Mama Rita terhenti. Mama Rita mengangguk ragu lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam ruangan. "Dek." Baru saja satu langkah kakinya masuk ke dalam ruangan, jantung Mama Rita seakan berhenti berdetak saat melihat pria yang masih dicintainya sudah membuka mata namun dengan kondisi tubuh yang terlihat tidak baik-baik saja. "Mama, ayo temui Papa," ucap Dika dengan tatapan penuh arti. Dika," ucap Mama Rita terbata menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi mantan suaminya saat ini. "Mama." Dika mengangguk lalu mengarahkan pandangan pada papa mertuanya yang sedang terbaring di atas ranjang. Mama Rita melangkah dengan ragu dan tubuh bergetar mendekat ke arah ranjang. Sontak saja istri dan anak tiri dari Papa Rauf menjauh memberi ruang untuk Mama Rita. "Rita, aku mohon maafkan kesalahan aku dan Rauf selama ini," ucap istri dari Papa Rauf sambil terisak. Mama Rita tak memperdulikan istri dari mantan suaminya itu dan lebih memilih menatap Papa Rauf yang kini sedang menatapnya. "Rita," ucap Papa Rauf terbata. Mama Rita semakin mendekatkan tubuhnya. Tiada kebencian yang ia bawa masuk ke dalam ruangan saat hatinya merasakan firasat buruk selama dalam perjalanan tadi. "Apa ada hal yang ingin kau sampaikan kepadaku?" tanya Mama Rita pelan dan sedikit terbata di telinga Papa Rauf. Maaf," ucap Papa Rauf terbata dan tidak jelas. Tubuh Mama Rita menegang mendengarkan ungkapan maaf yang baru pertama kalinya ia dengar dari mulut pria yang sangat dicintainya itu sejak perselingkuhan yang ia lakukan beberapa tahun lalu. Hembusan nafas Papa Rauf pun terdengar tak beraturan. Sekuat mungkin Mama Rita menahan air matanya agar tidak keluar melihat kondisi mantan suaminya yang sedang sekarat. "Kak Rauf, aku sudah memaafkanmu sebelum kau meminta maaf kepadaku.
Aku sudah belajar melupakan rasa sakit dan pahit akibat perselingkuhanmu dan belajar menerima jalan yang sudah menjadi takdirku. Bisik Mama Rita di telinga Papa Rauf. Air mata yang sejak tadi Mama Rita tahan pun akhirnya tumpah sudah saat melihat reaksi dari tubuh Papa Rauf setelah mendengarkan ungkapan hatinya. Tiada dendam dan sakit yang kini aku rasakan. Aku sudah berdamai dengan keadaan dan menjalani hari-hariku dengan baik. Ucap Mama Rita dengan terisak. Hana. Sebuah nama yang sejak tadi sulit terucap di bibir Papa Rauf pun akhirnya keluar. Maaf jika Hana belum bisa datang menemuimu. Ucap Mama Rita dengan pelan. Papa. Istri Papa Rauf mendekat ke arah ranjang saat melihat tubuh suaminya tiba-tiba kejang. Mama Rita pun sontak menjauhkan tubuhnya dari Papa Rauf. Kak Rauf. Wajah Mama Rita pun berubah panik melihat tubuh Papa Rauf yang tiba-tiba kejang. Mama, Tante, maaf, silakan keluar dulu. Ucap Dika dengan tegas. Dika beserta dokter yang menangani Papa Rauf pun mendekat untuk mengambil tindakan. Papa. Istri dan anak tiri Papa Rauf meraung memanggil nama Papa Rauf. Sedangkan Mama Rita memilih untuk lebih dulu meninggalkan ruangan karena merasa tidak sanggup melihat keadaan Papa Rauf saat ini. Kak Rauf. Aku mohon bertahanlah. Ucap Mama Rita seraya mengatupkan kedua tangannya. Air mata Mama Rita pun semakin mengalir dengan deras saat merasakan sesuatu yang buruk semakin dekat kepadanya. Istri dan anak Papa Rauf yang baru keluar dari dalam ruangan ICU nampak menangis terisak sambil terus memanggil nama Papa Rauf. Papa. Bertahanlah. Istri Papa Rauf semakin terisak saat berada di dalam pelukan anaknya. Mama Rita memilih menjauh dari istri dan anak tiri Papa Rauf. Mama Rita tak henti memanjatkan doa selama menunggu dokter dan menantunya selesai memeriksa kondisi Papa Rauf. Setelah beberapa menit menunggu, Dika pun keluar lebih dulu dari dalam ruangan diikuti seorang dokter lain di belakangnya. Dokter Dika. Bagaimana keadaan suami saya? Tanya istri Papa Rauf dengan berderai air mata.